mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah, baru saja kita menyelesaikan sholat isya berjamaah dan tarawih berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari malam pertama Ramadan hingga hari ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita di bulan Ramadan ini mempunyai banyak nama. Ada yang mengatakan Syahrul Quran, bulan di mana kita memperbaiki bacaan Quran kita. Ada yang mengatakan Syahrul Qiyam, bulan di mana kita melaksanakan sholat malam, sholat sunnah kita dengan baik. Dan ada juga yang mengatakan bulan di mana dikabulkannya doa-doa kita. Dan doa-doa yang dibaca oleh para ulama-ulama kita diantaranya adalah Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami minta ridhomu dan surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung dari murkamu dan nerakamu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 5021, nanti di hari kiamat ada orang yang di dunianya nggak pernah susah, rumah mewah, mobil mewah, istri cantik, pokoknya nggak pernah susah. Tapi sayangnya dia tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dicelubin ke neraka sebentar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ditanya orang tadi, "Ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qattu, hal marra bika na'imun qattu?" Kata Allah, "Gimana rasanya neraka?" Apa jawaban orang tadi? "Ya Allah, neraka kagak ada enak-enaknya. Dulu yang di dunianya ngomongin orang mulu, lidahnya digunting, habis digunting ngerasa sakit, balik lagi normal lidahnya, digunting lagi. Dan seterusnya begitu. Yang disiksanya dipanasin, kulitnya terbakar, balik lagi tuh kulit jadi normal, terbakar lagi, dan begitu seterusnya. Tidak ada istirahatnya." Kata orang yang dicelupin ke neraka sebentar. Tapi ada kebalikannya, yang di dunianya duit nggak punya, baju seadanya, mana bini seadanya. Bini seadanya bagaimana itu ya? Mana bini seadanya, mana ngomel mulu ngomel, tapi dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicelupin sebentar ke neraka, lalu dia ditanya gimana rasanya, dicelupin kemana? Ke surga. Lalu ditanya gimana rasanya surga? Apa jawaban orang tadi? "Ya Allah, ternyata susahnya saya di dunia, capeknya saya terawih di dunia, ngantuknya, pegelnya, sakitnya, malesnya jauh sekali dibandingkan dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Makanya kita terus berdoa, "Ya Allah, kami minta masuk surga dan dijauhkan dari masuk neraka." Neraka yang paling cetek neraka apa? Neraka jahanam. Kata siapa? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kalau kamu sholat baca tasyahud, maka mintalah 4 perlindungan. Salah satunya adalah Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Ya Allah, jangan sampai saya masuk walaupun cuma neraka jahanam. Jadi neraka jahanam adalah neraka yang paling cetek. Berapa ceteknya neraka jahanam? Ayo yang bisa jawab dapat aqua nih. Ceteknya neraka jahanam ternyata 70 tahun. Kita tahu dari mana? Dari sebuah hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 5078. Apa? Dulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba
Sami'a wujbah, id sami'a wajbah. Tiba-tiba ada suara besar, gubrak. Lalu ditanya para sahabat, tadruna ma hada? Kamu tahu enggak itu suara apa? Itu kata Nabi adalah hajarun rumiya bihi finnar munzu sab'ina kharifan. Itu adalah batu yang dulu 70 tahun yang lalu dilemparkan ke neraka dan baru sampai 70 tahun kemudian ke dasarnya. Saya bertanya-tanya, ini nerakanya yang mana? Ternyata di dalam kitab Syarah Nuzhatul Muttaqin Riyadhus Shalihin, sarahnya di situ dikatakan amku jahannam, itu adalah dalamnya neraka yang paling cetek. Gimana neraka yang paling dalam? Kalau kita nih, anak-anak kita nggak pernah sholat, neraka mana masuknya tuh? Sakor. Neraka yang keberapa? Yang kelima. Bayangkan hadirin, mudah-mudahan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu. Terakhir sebagai penutup kultum pada malam hari ini, nanti di hari kiamat akan ada orang yang disidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu sini. Kenapa ya Allah? Nih, kamu tuh masuk neraka. Kenapa saya masuk neraka? Gara-gara kamu sholat pernah tidak sah 1 kali. Di kita agak-agak ngeri nih dengan kisah ini. Kamu pernah sholat tidak sah 1 kali. Emang ada saksinya Allah? Ada, tuh dia tuh. Si Fulan. Akhirnya si Fulan dipanggil. Fulan, kamu betul pernah melihat orang ini sholat kurang 1 rakaat? Iya ya Allah, tuh kan. Lalu apa pertanyaan atau sanggahan yang disampaikan oleh orang yang sholatnya kurang 1 rakaat tadi? Lu kenapa nggak bilang dulu waktu di dunia? Kita itu kalau ditegur salah seneng apa marah? Marah. Tapi padahal harusnya kita apa? Terima kasih. Kenapa? Karena nanti di sana pertanggungjawabannya lebih berat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya anak-anak kita didik, jangan sampai sholatnya telat. Kenapa? Karena dikecam oleh Al-Quran. Sana ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan malam ke-17 ya, malam nuzulul Quran apa bukan ini? Ya. Di sana ada 2 inna anzalna, ada inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran itu turunnya 2 kali. Yang pertama turun dari Allah ke langit bumi, dari Lauhil Mahfuz ke langit bumi. Kapan? Nisfu Sya'ban. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Nah, turun dari bumi dari langit pertama ke bumi itu turunnya ketika Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil qadri gitu. Makanya mudah-mudahan di malam Lailatul Qadar. Dan Aisyah mengingatkan Nabi, kalau saya ketemu Lailatul Qadar saya minta apa? Bukan minta mobil, bukan minta rumah, bukan minta duit, cuma minta maafnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya guru-guru kita ngajarin, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. 2 doa ini jangan ditinggal setiap hari di bulan Ramadan, karena mungkin berbetulan dengan dikabulkannya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya dan kita semua. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.